kesempatan kali ini, sebelumnya selamat sore buat Bapak Ibu yang hormati dan teman-teman sekalian. Selamat sore. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tentang pelaksanaan studi kelayakan bisnis. Sehubungan dengan selesainya ujian tengah semester atau UTS, Prodi Destinasi Pariwisata di Akademi Pariwisata Unikal Lampung pada semester 2 Akademi 2025-2026. Mata kuliah kewirausahaan melalui dosen pengampu Bapak Dr. Jeswin Simatupang SAG MPK. Bersama ini kami dari mahasiswa menyampaikan tugas kelompok 1 sebagai umpan balik materi yang telah dipelajari sebelumnya. Tugas ini adalah merupakan tugas bagian dari materi yang sedang berjalan, dan tugas ini merupakan kewajiban selaku mahasiswa di semester 2 dengan judul Proses Pelaksanaan Studi Kelayakan Bisnis. Besar harapan kami selaku kelompok dapat melaksanakan secara maksimal tugas ini, dan materi tugas ini jauh dari kesempurnaan, namun perlu untuk menambah wawasan para mahasiswa kaitannya dengan ketepatan pemahaman materi tentang kelayakan inovasi atau bisnis plan, sekaligus sebagai ide cemerlang mahasiswa di masa depan. Besar harapan kami selaku kelompok 1, tugas ini dapat dijadikan sebagai nilai tambah oleh Bapak dosen dalam proses pembelajaran mata kuliah kewirausahaan di semester 2 ini. Jangan takut gagal. Kegagalan adalah pelajaran berharga yang membawa kita menuju kesuksesan. Demikian pengantar tugas ini kami sampaikan. Sebelum dan sesudahnya ucapkan terima kasih. Proses pelaksanaan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, ada tahap identifikasi proyek. Dalam tahap ini, perusahaan mengumpulkan informasi dari dasar proyek dan menetapkan batasannya. Identifikasi yang jelas membantu tim studi dalam tahap ini. Perusahaan kelayakan memahami skala dan kompleksitas proyek yang akan dievaluasi dalam tahap ini juga. Kita menggali ide yang potensial, menyesuaikannya dengan kondisi pasar dan sumber daya yang tersedia. Menurut Sofyan As-Sauri 2004, identifikasi proyek merupakan kegiatan untuk menemukan dan menentukan gagasan usaha yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan lingkungan dan peluang yang ada. Dalam konteks ini, sebagai mahasiswa pariwisata, kami berusaha melihat peluang usaha yang relevan, misalnya usaha kuliner berbasis lokal atau objek wisata yang aktif. Tahap ini membantu kami menentukan tujuan dari proyek, ruang lingkupnya, serta siapa yang akan menjadi target pasar. Misalnya, jika kami ingin membuat usaha makanan tradisional khas Batak, maka kami perlu melihat apakah bahan baku tersedia, siapa konsumennya, dan bagaimana daya beli mereka. Kami juga mempertimbangkan apakah proyek ini sesuai dengan tren dan kebutuhan masyarakat saat ini, seperti minat terhadap makanan sehat, lokalitas, dan pengalaman unik. Dengan mengumpulkan informasi dasar mulai dari lokasi, demografi, pasar, potensi saingan, hingga kekuatan internal, kami bisa memahami skala dan kompleksitas proyek ini. Identifikasi yang matang mempermudah langkah-langkah berikutnya. Maka, tahap ini bukan hanya pengenalan ide, tapi juga proses penyaringan awal. Dengan begitu, kami bisa lebih percaya diri untuk melangkah ke analisis pasar, teknis, hingga keuangan. Dan yang kedua itu ada analisis pasar dan pemasaran. Analisis ini mencakup penelitian pasar dan analisis kebutuhan pelanggan. Strategi pemasaran yang efektif dapat dirancang berdasarkan potensi pasar yang telah diidentifikasi. Menurut Philip Kotler 2009, analisis pasar adalah proses sistematis untuk memahami siapa konsumen kita, apa kebutuhannya, dan bagaimana cara terbaik untuk memenuhinya. Melalui analisis ini, kami mencoba menjawab pertanyaan penting seperti ini. Siapa target konsumen kami? Bagaimana perilaku dan preferensinya? Apa yang membuat mereka tertarik pada produk tertentu? Langkah awal dalam analisis ini adalah melakukan survei sederhana terhadap konsumen yang potensial. Misalnya, jika kami ingin membuka usaha minuman herbal tradisional yang dikemas secara modern, maka kami harus mengetahui apakah konsumen di sekitar lokasi usaha tertarik dengan konsep ini. Kami perlu mengetahui daya beli mereka, tren minuman yang sedang digemari, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka, seperti harga, kemasan, dan rasanya. Setelah memahami pasar,
menyusun strategi pemasaran yang sesuai. Ini mencakup konsep baru pemasaran 4P, produk atau produk yang ditawarkan, price atau harga yang sesuai daya beli, place, lokasi distribusi, dan promotion, strategi promosi yang menarik. Misalnya, strategi promosi bisa dilakukan melalui media sosial seperti Instagram atau TikTok yang kini menjadi media utama bagi generasi muda dalam mencari informasi produk. Analisis ini juga membantu kami dalam menilai tingkat persaingan. Kami mengamati usaha sejenis di sekitar lokasi dan mencari keunikan yang bisa kami tawarkan sebagai nilai tambah. Tanpa analisis pasar yang kuat, sebuah usaha bisa berjalan tanpa arah dan gagal menarik minat konsumen. Oleh karena itu, tahap ini menjadi fondasi penting agar strategi pemasaran kami bisa berjalan efektif dan berkelanjutan ke depannya. Dan yang ketiga ada analisis teknis dan teknologi. Melibatkan evaluasi teknologi yang akan digunakan dalam proyek, keahlian teknis dan infrastruktur yang diperlukan dievaluasi untuk memastikan ketersediaannya. Setelah memahami pasar, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa proyek bisa dijalankan secara teknis. Analisis teknis dan teknologi mencakup segala hal yang berkaitan dengan kesiapan operasional usaha, termasuk lokasi, peralatan, proses produksi, teknologi yang digunakan, serta sumber daya manusianya. Menurut Kasbir pada 2014, analisis teknis adalah penilaian apakah secara teknis dan operasional proyek usaha dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dalam proyek kami mengevaluasi lokasi usaha yang direncanakan. Apakah lokasi tersebut mudah diakses oleh konsumen? Apakah tersedia listrik, air bersih, dan koneksi internet? Selain itu, kami meninjau alat yang teknologi yang akan digunakan baik dari segi efektivitas, efisien, maupun biaya operasionalnya. Misalnya, jika usaha kami bergerak di bidang minuman siap saji, maka kami perlu memastikan bahwa mesin pengolahan dan pengemasan aman sesuai dengan standar kesehatan. SDM atau sumber daya manusia juga menjadi pertimbangan penting. Kami mengevaluasi apakah keterampilan yang dibutuhkan tersedia di lingkungan sekitar atau apakah kami perlu pelatihan tambahan bagi karyawan. Teknologi yang digunakan juga harus sesuai dengan skala usaha, tidak terlalu rumit atau mahal, tetapi tetap efektif. Melalui tahap ini, kami bisa menghindari hambatan teknis di kemudian hari, sekaligus menyusun rencana kerja operasional secara lebih sistematis. Analisis teknis yang baik akan menciptakan efisiensi produksi, meningkatkan kualitas layanan, dan mengurangi risiko kegagalan operasional di masa depan. Dan ada yang tepat yaitu mengevaluasi aspek keuangan. Analisis finansial mencakup estimasi biaya investasi, pengeluaran operasional, dan proyeksi pendapatan. Hal ini membantu perusahaan dalam menilai apakah proyek tersebut akan menguntungkan secara finansial. Aspek keuangan merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan kelayakan suatu usaha. Menurut Sulianto pada 2010, evaluasi keuangan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana yang akan dibutuhkan dan dari mana sumber dayanya dan apakah usaha tersebut menguntungkan dalam jangka panjang. Dalam tahap ini, kami menyusun estimasi biaya investasi awal, biaya operasi bulanan, dan proyeksi pendapatan yang bisa dihasilkan. Langkah pertama adalah menghitung modal awal, termasuk pembelian alat, bahan baku awal, serta tempat dan kebutuhan lain seperti izin usaha. Kemudian, kami menyusun laporan arus kas atau cash flow yang menggambarkan pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya. Kami juga menghitung break-even point atau titik pas, yaitu kapan usaha mulai menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, kami membuat proyeksi laba rugi selama 1 hingga 3 tahun dengan memperhitungkan skenario optimis dan pesimisnya. Analisis ini sangat penting untuk melihat sensitivitas usaha terhadap perubahan kondisi pasar. Jika ternyata usaha membutuhkan modal terlalu besar dengan risiko tinggi dan rendah, maka kami perlu meninjau ulang konsep bisnis tersebut. Kami juga membandingkan antara kebutuhan modal dengan kemampuan finansial yang ada, serta memungkinkan mendapat bantuan dari pihak luar seperti investor atau lembaga keuangan. Evaluasi ini menjadi dasar mengambil keputusan apakah usaha layak dijalankan atau ditunda atau dimodifikasi. Dengan perhitungan yang tepat, kami meminimalkan risiko kerugian dan meningkatkan peluang keberhasilan.
menghasilkan bisnis di masa depan. Dan yang kelima adalah yaitu analisis risiko. Identifikasi dan analisis risiko mengantisipasi dan mengelola potensi ancaman terhadap proyek yang akan dijalankan. Pengembangan strategi mitigasi risiko menjadi fokus penting dalam tahap ini. Tidak ada usaha yang sepenuhnya bebas dari risiko. Oleh karena itu, analisis risiko menjadi bagian penting dalam studi kelayakan. Menurut George dan Globe pada tahun 1998, manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko yang mungkin terjadi dalam proyek bisnis. Tujuan utamanya adalah meminimalkan dampak negatif yang dapat menggagalkan usaha. Dalam proyek yang kami rancang, kami mengidentifikasi berbagai jenis risiko. Yang pertama itu adalah risiko keuangan, ada risiko operasional, ada pasar, bahkan risiko hukum dan bencana alam. Misalnya, naiknya harga bahan baku bisa mempengaruhi harga jual dan menurunkan daya saing produk, atau perubahan tren pasar bisa membuat produk kurang diminati. Untuk itu, kami merencanakan strategi mitigasi seperti menjalin kontrak harga tetap dengan pemasukan yang menyediakan produk alternatif dan mengembangkan promosi yang adaptif. Kami juga mempertimbangkan risiko internal seperti kesalahan manajemen, keterbatasan SDM, atau gangguan dalam rantai pemasukan. Risiko-risiko tersebut kami nilai berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap bisnis. Setiap risiko kemudian dipetakan dan disusun rencana penanganannya secara sistematis. Melalui pendekatan ini, kami menyadari bahwa risiko bukan untuk dihindari, tetapi untuk dikelola. Dengan perencanaan risiko yang matang, bisnis akan lebih siap menghadapi tantangan yang lebih tangguh di tengah ketidakpastian. Analisis risiko menjadi usaha yang hanya layak secara teori, tetapi juga tangguh dalam praktik. Adapun kesimpulan dari pemaparan saya saat ini, setelah melalui serangkaian tahapan studi kelayakan bisnis, mulai dari identifikasi proyek hingga analisis risiko, kami menyimpulkan bahwa proses ini sangat penting sebelum memulai suatu usaha. Menurut Zimmer dan Scott-Rowe 2008, studi kelayakan bukanlah alat untuk memastikan kesuksesan, tetapi alat untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kualitas keputusan bisnis. Dari hasil identifikasi, kami menemukan ide usaha yang relevan dan sesuai dengan potensi yang ada. Analisis pasar memperkuat strategi kami dalam menjangkau konsumen secara efektif. Evaluasi teknis memastikan kesiapan operasional, sementara aspek keuangan menunjukkan apakah usaha tersebut menguntungkan. Akhirnya, analisis risiko memberikan perlindungan terhadap berbagai kemungkinan buruk di masa depan. Semua informasi yang dikumpulkan tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh, tetapi juga memperkuat keyakinan kami terhadap arah dan keberlanjutan usaha kami. Proses ini menjadi latihan nyata bagi kami sebagai mahasiswa untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis sebelum memulai langkah wirausaha. Dengan bekal studi kelayakan dan komprehensif, kami berharap usaha yang kami rancang tidak hanya layak, tetapi juga mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan di tengah dinamika dunia bisnis kewirausahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pemaparan saya saat ini. Jika dari teman kami ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, bisa diperbaiki.